Basau sendiri menandai tumbuhnya obsesi sang anak muncul di saat yang sama dengan terbangunnya sebuah pabrik yang berjarak 8 km dari rumahnya. Ia juga mendapati ada beberapa persamaan antara anaknya dengan pabrik itu. Misalnya, dalam hal keras kepala. Warga desa pernah melakukan protes ke berbagai pihak terkait, tapi rupanya bangunan itu tetap berdiri juga. Anak Basau sendiri rupanya tak mau kalah. Selama proses pembangunan pabrik, ia berdiri di depan pagar proyek, tak hendak beranjak. Sesuatu yang kemudian diikuti oleh warga lain dan mendapatkan sorotan. Pembangunan pabrik sempat terhenti, tapi hanya sebentar sebab mereka telah mengantongi izin resmi. Sejak kejadian itu, anak Basau menemukan bahwa ada hal yang tidak disukai dari ayahnya. Sebabnya jelas, Basau tak pernah mau ikut melakukan unjuk rasa dan hal yang sejenis. Bagi anak Basau itu memalukan, naif, dan pengecut. Saat sang anak beranjak remaja, Basau menemukan bahwa pemuda itu mulai gemar mengebulkan asap dari mulutnya. Kesamaan kedua dengan pabrik tersebut. Bahkan, saat pihak pabrik kemudian melakukan pembakaran lahan untuk memperluas daerah perkebunan yang ada di bawah nama mereka. Asap pembakaran begitu pekat, anak Basau tetap merasa perlu membeli batangan tembakau untuk menambah variasi aroma asap. Basau sendiri tidak melarang anaknya mengisap asap, sebab ia dulu juga begitu. Ia berhenti sebab aroma tembakau mengingatkannya pada seorang teman yang menghilang di uculik aparat. Dulu, temannya itulah satu-satunya orang yang mampu mengimbangi Basau dalam hal mengisap dan mengumpulkan asap. Hanya saja, asap yang dikebulkan oleh pabrik serta pembakaran lahan itu sudah berlebihan. "Tak perlu kau tambahi lagi, asap dari pabrik sudah cukup," ucap Basau pada anaknya di suatu pagi. "Kita selalu merasa cukup, Pak, tapi pabrik itu tidak pernah. Aku cuma membiasakan diri dengan asap. Lagi pula, asapku ini adalah asap perlawanan terhadap asap mereka." Basau pun tersenyum. Anaknya kurang ajar, sama seperti dia di masa muda. Di hari anaknya pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Basau mendapati kenyataan baru. Ia kehilangan udara pagi yang begitu menyejukkan dan menyenangkan sejak kedatangan pabrik. Ia juga kehilangan anaknya yang pergi ke kota tempat ia dulu berasal. Anak itu mungkin sama seperti pabrik, begitu obsesif. Anaknya obsesif membuka masa lalu sang ayah. Pabrik di desa obsesif membuka lahan baru. Saat musim pembakaran lahan dan napas semakin sesak, Basau mendapatkan telepon dari anaknya di kota. "Aku sudah tahu ayah dulu tukang demo." Kalimat itu dilontarkan sebagai pembuka yang kemudian dilanjutkan dengan, "Tenang ya, nama ayah tidak busuk sebagai seorang pelarian seperti yang ayah khawatirkan." Basau hanya menjawabnya dengan terbatuk. Batuknya lebih keras saat sang anak melanjutkan, "Teman ayah, ia juga lari sebagai buronan dan tidak diculik oleh aparat seperti kabar yang beredar. Anaknya sekarang jadi temanku. Kami sama-sama sering maju aksi, seperti kalian di masa muda." Di saat itu, ketimbang penasaran dengan nasib temannya, Basau lebih ingin menceramahi anaknya, mengatakan bahwa ia harus menghindari kesalahan-kesalahannya di masa muda. Tapi ia tahu, hal itu hanya akan disangkal oleh si anak, seperti ia dulu menyangkal ayahnya. "Besok kami akan aksi lagi ya, menuntut adanya aturan tentang pembakaran lahan oleh pabrik. Aku tahu asap di sana sudah semakin parah, batu ayah juga makin payah." Anak Basau mematikan sambungan telepon. Telepon berdering, tapi tak kunjung diangkat. Anak Basau terlalu sibuk, matanya perih karena gas air mata. Tak hanya itu, ia merasa takut sekaligus sakit ketika sadar bahwa ada sesuatu yang menetes dari kepalanya. Sementara itu, di tempat lain, air menetes dari langit, jatuh menghantam bumi. Satu persatu dalam ritme yang begitu cepat. Basau memegang telepon genggam. Nada tunggu tak kunjung sampai pada ujung penantian.
Basau begitu ingin memberikan kabar pada anaknya bahwa hujan telah turun dengan begitu lebat, setidaknya dalam 2 jam terakhir, meluruhkan asap-asap yang beberapa minggu terakhir tampak begitu berkuasa menjadi seperti tanpa daya, membuat udara sore jauh lebih bersahabat. Di antara nada tunggu yang semakin membuat jemu, Basau tahu telah terjadi sesuatu. Televisi di rumah mengabarkan kerusuhan yang terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa di ibu kota. Asap telah semakin tipis, bahkan nyaris menghilang, tapi dadanya justru terasa bertambah sesak. Matanya perih sekali. Ingatannya melayang pada kejadian 20 tahun lalu. Sekian.